Oke guys, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial. Jadi lagi-lagi kita malam ini mau bahas cara mengatasi error pada jaringan ya. Jadi kita membahas tentang troubleshoot pada jaringan yang sering terjadi di mungkin teman-teman penggiat RT RW net ya. Seperti saya juga penggiat yang pernah mengalami troubleshoot. Ya, troubleshoot di jaringan itu banyak hal ya. Di video-video saya yang sebelum-sebelumnya juga banyak yang saya bahas tentang troubleshoot yang sering terjadi di jaringan hotspot. Dan kali ini kita bahas masalah baru, bukan baru sih sebenarnya, ya masalah lama. Cuman ini saya sekitar mungkin 2 bulan yang lewat ngalamin seperti ini ya. Jadi saya mau share ke teman-teman masalahnya seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana gitu. Mungkin ini juga terjadi ke teman-teman ya, penggiat RT RW net, dan kita akan bongkar untuk solusinya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar lebih giat saya membuat kontennya gitu ya. Oke, tanpa panjang basa-basi lagi, langsung aja kita ke intinya. Jadi ini ya, seperti ini. DHCP dia muncul error seperti ini. DHCP offering list IP sekian sekian sekian, MAC-nya sekian sekian without success. Jadi ini muncul masalah seperti ini pada jaringan hotspot biasanya, ataupun jaringan yang dia masuk ke dalam DHCP server. Jadi untuk gejalanya itu begini ya. Apabila terjadi muncul seperti ini, itu biasanya internet kita atau jaringan kita bakal down ya. Ini kita besarin ya. Jadi kalau muncul error seperti ini, biasanya jaringan kita down total. Dia terbaca detect conflict, ARP response, dan DCP offering list without success ya. Jadi yang pengalaman saya sebelumnya ini, kalau muncul seperti ini, semua jaringan saya lokalnya RTO. Kalau sudah RTO itu pasti login page susah muncul ya kan. Login page-nya susah muncul, ping ke IP lokal juga RTO gitu kan. Jadi apa sebabnya ini terjadi? Itu biasanya ada perangkat atau access point yang sudah portnya rusak ya, portnya rusak atau sudah aus ya dengan usianya. Pengalaman saya itu port LAN-nya rusak karena sehabis hujan deras gitu kan, ada petir. Nah itu masuklah tegangan tinggi ke access point itu, makanya portnya rusak. Dia memang nggak mati ya, dia hidup, cuman sangat mengganggu jaringan kita, maka jaringan kita akan down total. Nah ketika saya cabut perangkat ini, jaringan saya kembali normal, dan ini sempat membuat pusing ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin bisa sampai seminggu, sebulan, 4 hari, 5 hari. Banyak sih yang ngechat saya masalah ini ya. Beliau pusing sampai berhari-hari nggak ketemu masalahnya. Jadi nelpon saya suruh jadi untuk mendeteksinya bagaimana, perangkat mana sih yang rusak gitu kan. Itu caranya yang saya pakai itu seperti ini. Jadi itu masalah yang terjadi itu kalau jaringan kita sudah besar ya. Kalau jaringan kita sudah besar, itu sulit dideteksi
Jadi caranya bagaimana agar kita tahu perangkat mana yang jadi sumber masalah gitu kan. Anggaplah jaringan kita seperti ini. Mungkin di jaringan teman-teman bisa sampai 50 perangkat, 60 perangkat, bahkan ratusan perangkat. Nah itu lebih sulit lagi dideteksi masalahnya, dan perangkat mana yang jadi sumber masalah itu lebih sulit lagi. Jadi teknik yang saya gunakan itu saya cabut. Jadi gini ya, ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur yang mengarah ke pelanggan saya atau ke user saya. Ini ada 3 jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jadi cara deteksinya gimana? Saya gunakan cara deteksinya itu pertama itu saya putus koneksi yang mengarah ke jalur 3 ini. Jadi kabel yang terhubung ke switch ini saya cabut. Saya lihat lognya, apakah lognya masih muncul seperti ini. Jadi lognya ini jalan terus ya, nggak berhenti, lognya muncul terus. Jadi kita cabut ini kan, kita cabut jalur ini, kita lihat lognya, apakah masih muncul seperti ini. Oh masih kan, misalnya masih muncul, berarti bukan jalur ini yang jadi sumber masalah. Oke, ini tetap kita cabut jalur yang ini, jadi ini kita cabut. Sekarang selanjutnya kita cabut jalur 2, kita lihat lognya. Mana lognya tadi? Ini kita cabut, kita lihat lognya. Oh, lognya masih ada, berarti bukan jalur ini yang jadi sumber masalah. Kita coba cabut jalur ini. Ketika kita cabut, lognya berhenti. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti jalur ini ada perangkat yang rusak. Di jalur ini ada yang perangkat rusak. Lalu kita coba pasang jalur 2 dan jalur 3, kita colokin kembali, dan jalur ini tetap kita cabut. Kita lihat lognya. Oh, lognya berhenti. Nah, berarti fix perangkat yang ada di sini ini ada yang rusak portnya, atau memang perangkatnya yang sudah lemah syahwat. Nah, selanjutnya kan ini sudah di jalur ini sudah banyak perangkat ya kan. Di jalur ini sudah banyak perangkat. Kita harus cari lagi perangkat mana yang jadi sumber masalah. Nah, tapi kita sudah mengetahui di jalur mana yang jadi sumber masalah gitu kan. Saya pernah ngelakuin ini sampai, kalau nggak salah saya sampai 2 hari baru ketemu masalahnya. Ya seperti ini yang saya lakukan. Jadi kalau sudah tahu jalur ini yang jadi sumber masalah ya, jalur ini jadi sumber masalah, langkahnya itu kita cabut access point ini. Kita cabut access point ini, kita lihat lognya. Oh, lognya masih ada, berarti bukan perangkat ini yang jadi masalah. Selanjutnya ini tetap kita cabut, selanjutnya ini yang kita cabut. Kita lihat log. Oh, lognya masih ada, berarti bukan perangkat itu yang jadi sumber masalah. Selanjutnya kita cabut perangkat ini. Oh, lognya berhenti gitu kan, berarti perangkat inilah yang jadi sumber masalah. Nah, untuk pengalaman saya atau yang pernah bertanya ke saya, yang itu biasanya kalau saya ya, pengalaman saya yang lalu itu perangkat tenda ya, akses point tenda N301 itu yang jadi sumber masalah. Ketika saya cabut, saya ganti, masalah selesai. Itu perangkat tenda. Kalau yang pernah tanya ke saya itu dia katanya switchnya itu biasanya switch yang kecil ya, yang plastik, itu biasanya jadi sumber masalah. Nah, jadi itu cara mengatasinya untuk troubleshoot atau error yang muncul seperti ini. Jadi kesimpulannya ada perangkat yang error atau port yang error gitu. Lalu bagaimana cara aman untuk menghindari ini? Nah,
untuk cara amannya untuk menghindari hal seperti ini, itu kita bisa pakai switch management ya. Switch management mungkin bisa pakai CRS, bisa pakai CSS ya kan, yaitu switchnya Mikrotik ya. Jadi di situ kita bisa config VLAN. Jadi tiap jalur, misal jalur ini VLAN 10, lalu jalur ini VLAN 20, jalur ini VLAN 30. Jadi setiap jalur kita pecah segmen IP-nya pakai VLAN. Jalur ini kita pecah segmen IP-nya pakai VLAN, jalur ini juga pakai VLAN. Nah, jika terjadi masalah yang seperti ini, itu rusaknya jaringan kita, downnya hanya di satu jalur saja. Misal ini tadi ya, jalur ini yang menjadi sumber masalah. Ketika kita pakai VLAN, jalur ini nggak akan terganggu, jalur ini tetap on. Yang hancur itu jaringan yang berada di jalur 1. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah pakai VLAN. VLAN itu bisa memecah broadcast atau memecah segmen IP. Jadi tiap jalur beda-beda IP-nya gitu. Jadi ketika ada masalah di jalur 1, tidak menyebar masalahnya ke jalur yang lain. Itulah keuntungan kita pakai switch manageable. Salah satunya itu. Banyak lagi fungsi yang lain dengan switch manageable, tapi efisiennya dia di situ kita kita mengeluarkan budget yang ya nggak terlalu mahal sih, tapi kita dapat jaringan kita lebih aman gitu. Ketika rusak satu jalur yang lain tetap aman, nggak terganggu. Itulah keuntungannya kita kalau pakai VLAN atau switch manageable itu gitu. Jadi untuk config VLAN-nya kita nggak bahas di sini ya. Di video-video saya yang sebelumnya juga banyak saya bahas tentang setting switch CRS ataupun CSS banyak. Itu bisa dilihat atau di scroll video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke. Untuk tutorial malam ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.